Mulai ya. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada hari Jumat ini akan mengadakan sidang seminar proposal dari mahasiswa kita itu Riani Haryanti ya, dari Institut Agama Islam Syahid Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, yang akan memberikan presentasi mengenai sidang seminar proposal skripsinya dengan berjudul Pengaruh Promosi Flash Sale di Aplikasi E-commerce Shopee terhadap perilaku konsumtif masyarakat Kecamatan Pamijahan ya. Studi Desa Gunung Sari, Desa Pamijahan dan Desa Pasarean. Oke, untuk saudari Riani Haryanti sudah siap? Oke, dipersilakan untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Hasbi Asidki, SE, ME, SY. Selanjutnya saya di sini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Promosi Flash Sale di Aplikasi E-commerce Shopee terhadap perilaku konsumtif masyarakat Kecamatan Pamijahan. Studinya Desa Gunung Sari, Desa Pamijahan, dan Desa Pasarean. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang. Saat ini e-commerce menjadi sebuah tren dalam berbelanja. Hal ini disebabkan berbelanja online membebaskan konsumen dari kunjungan ke toko yang membutuhkan waktu yang lama, serta mereka harus keluar dari rumah untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Belanja online menjadi alternatif bagi konsumen karena lebih nyaman daripada belanja offline yang biasanya dibutuhkan karena keramaian, kecemasan, kemacetan lalu lintas, dan waktu yang terbatas. Selanjutnya yaitu promosi produk dalam e-commerce memiliki korelasi dengan minat konsumen sebesar 0,706. Flash sale merupakan bagian dari komunikasi produsen dalam memasarkan produk mereka secara online dengan tujuan memberikan stimulus akan minat pembeli konsumen sehingga menimbulkan dorongan untuk melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya, flash sale berusaha untuk menerapkan jual beli yang fair atau tidak merugikan bagi penjual maupun pembeli. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi keduanya, yakni memelihara dari kebaikan dan menjaga kemanfaatannya. Oleh karena itu, dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Promosi Flash Sale dalam Aplikasi E-commerce Shopee terhadap perilaku konsumtif masyarakat Kecamatan Pamijahan. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh promosi flash sale di aplikasi e-commerce Shopee terhadap perilaku konsumtif masyarakat Kecamatan Pamijahan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi promosi. Promosi adalah salah satu bagian dari konsep marketing mix serta merupakan faktor penentu keberhasilan program pemasaran. Hal ini dikarenakan promosi merupakan sarana komunikasi yang menghubungkan perusahaan dengan konsumen. Berapapun besarnya manfaat suatu produk, tetap saja pasar tidak dapat mengetahuinya tanpa dipromosikan terlebih dahulu. Produk tersebut tidak dapat mencari sendiri pembelinya, maka dari itu produsen harus menciptakan permintaan. Selanjutnya yaitu flash sale e-commerce Shopee. E-commerce adalah pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan informasi di internet dan jaringan lainnya.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitian ada data primer dan data sekunder, kemudian pengolahan data penelitian yang terdiri dari uji validitas dan realitas, dan yang ketiga yaitu analisis data penelitian terdiri dari uji normalitas, linearitas, dan homogenitas. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Hasbi. Ya, terima kasih pada Riani Haryanti yang telah mempresentasikan mengenai seminar proposal skripsinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, walaupun saya lihat juga sudah mulai lebih rapi ya. Tapi saya tanyakan dulu, yang pertama kali adalah apakah sudah membaca buku pedoman? Udah Pak. Sudah ya. Lalu kalau memang sudah, ada sedikit pertanyaan ini di paragraf kedua di latar belakang. Ini pendapatnya Ridwan ya. Latar belakang pendapatnya Ridwan ini kamu ambil dari apa nih, jurnal. Iya Pak. Nah, sebenarnya kutipan yaitu nama belakang, koma, tahun jurnalnya ya, lalu halaman jurnalnya ya. Iya Pak. Nah, kalau saya lihat, nah di latar belakang sudah rapi nih ya, apa namanya, udah rata nih ya. Cuma di subbab yang lain. Nah, 1.3.1 nih, makanya ada yang harus seragam. Nah, 1.2 rumusan masalah itu nomor 1 ya, subbabnya ya. Iya Pak. Tapi di hipotesis kamu 1.3.1 ya, harusnya sama. Kalau memang dia hanya memakai angka 1, maka yang di bawah juga harus memakai angka 1 juga ya. Iya Pak. Terus ini kamu satu ya, variabel bebasnya ya. Iya Pak, 1. Oke ini. Nah, ini angka 1 ini dan juga apa namanya, kerapihan paragrafnya ya. Saya kasih garis ini biar rapi itu. Angka 1-nya di sini, kedua-nya di sini. Ini kamu lihat aja ya. Nah, beda lagi kan manfaat penelitian tadi sama teman kamu. Makanya saya selalu menanyakan apakah sudah melihat buku pedoman. Tapi kenapa bisa beda-beda? Ya tadi teman kamu itu teoritis, terus apa praktisi ya. Nah, yang ini mahasiswa fakultas institut ya, manfaat penelitiannya. Terus ada institusi penelitian, apakah mengenai manfaat penelitian ini dibebaskan terserah si peneliti atau si pembuat skripsi, ataukah ada pedoman ya? Coba dilihat ya. Iya Pak. Padahal itu biasanya ada standarnya itu ya, akademisi, praktisi, terus apa lagi? Iya, di pedoman biasanya ada tuh ya. Ada perkembangan ilmu pengetahuan lagi kan. Definisi promosi, e-commerce, perilaku konsumen, langsung. Nah, di sini kan kamu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Iya Pak. Coba kan perilaku konsumtif ya, perilaku konsumtif. Coba kamu masukkan juga mengenai perilaku konsumtif dalam perspektif agama Islam ya, dalam perspektif ekonomi syariah lah misalnya ya. Nah, bagaimana apa namanya perilaku konsumtif itu dan apa parameter dari perilaku konsumtif, karena itu akan digunakan oleh kamu untuk menganalisa ya.
kalau saya lihat dari sini ya, ini nggak ada parameternya apa sih? Misalkan ini ya, parameter konsumtif atau tidak itu tiap orang itu bisa beda-beda loh ya. Contoh misalkan laptop ya seharga 20 juta, ada laptop seharga 20 juta. Bagi seseorang bisnismen yang memang memerlukan laptop itu untuk pekerjaannya ya, yang namanya laptop 20 juta pasti dia udah bagus banget gitu ya, fiturnya lengkap, kecepatan juga cepet gitu kan. Nah, aplikasi juga banyak, dan bagi seorang bisnismen yang memang dia membutuhkan laptop itu untuk keperluan kantornya, untuk keperluan pekerjaannya, maka harga 20 juta itu tidak konsumtif ya. Tapi bagi seorang yang tidak punya kepentingan ya, atau mungkin dia beli laptop 20 juta tapi kepentingan belum sampai 20 juta, maka itu bisa dikatakan konsumtif. Nah, itu ada tuh harusnya ada parameternya. Konsumtif itu dalam agama Islam itu seperti apa gitu ya. Nah, terus juga ya banyak lah ya. Jadi apa aja sih ininya parameter-parameternya sehingga kamu bisa mengatakan itu konsumtif. Nah, ini di bab 2 ini ya, di bab 2 ini kamu masukin tuh ya teori konsumtifnya siapa gitu ya. Menurut Al-Qur'an, hadis, terus para sahabat ya, terus ulama salafus saleh ya. Nah, coba dimasukkan dalam sudut pandangnya siapa gitu ya. Konsumtifnya itu. Atau mungkin sudah ada bukunya ya, misalkan nih perilaku konsumtif menurut Islam, misalkan ada bukunya. Coba ya, kalau ada boleh kamu masukin ya, kamu masukkan itu. Nah, itu di bab 4. Sehingga nanti ketika kamu di bab 4, ketika kamu menganalisa ya, nah ini juga di kutipan-kutipan di rumusan masalah lompat-lompat nih ya. Ini udah benar nih yang masalah Sugiono, tahun titik 2 halaman 28, oke. Cuma di hipotesis, nah beda lagi ya. Harusnya sama ya, Sugiono ya, sama nih harusnya ini sama ini harusnya sama nih ya. Distandarkan ya kutipan-kutipannya. Oke, itu di bab 1 Oke ya, kita ke bab 2 lagi ya. Ini juga kayak kurang ya. Coba kamu sedikit bahas ya mengenai aspek Islamnya, gitu, mengenai promosi ya. Mungkin ada dalam Al-Quran dan hadis ketika kamu membaca Al-Quran ya, baca berikut terjemahan ya. Hadis juga demikian, baca terjemahan dan kalau bisa juga ditadaburi ya. Sehingga kamu ketika ada tentang promosi nih, oh ternyata promosi itu kalau dalam Islam itu mungkin dakwah yang mempromosikan, tabligh, menyampaikan ya. Nah, coba bagaimana dalam perspektifnya, masukin ya, dimasukkan. Terus bisa jadi ada ulama-ulama kita yang terdahulu kali itu dia sudah mengatur mengenai bagaimana mempromosikan sesuatu secara baik, secara benar ya, secara Islam itu seperti apa gitu ya. Jadi ada ruh Islam itu ada ya. Lalu juga e-commerce ya. Secara e-commerce juga kalau ada secara sudut pandang Islamnya tambahin ya. Oke, tanggal 3/30. Lalu juga bagaimana flash sale dalam sudut pandang Islam ya. Flash sale dalam sudut pandang Islam, coba masukin ya. Oh, ini ada nih ya. Cuma kamu standar kutipannya nggak ini ya, nggak standar Madinah pengaruh tadi ya. Jadi nama belakang terus koma tahun titik 2 halaman ya. Ini ya. Terus kalau memang ada tentang sudut pandang Islami coba
bedakan dalam subbab yang berbeda. Ya. Dalam subbab yang berbeda jangan dicampur ya. Lalu penelitian terdahulu dengan perangkat pemikiran itu sebenarnya perangkat pemikiran terlebih dahulu ya, ya. Baru penelitian terdahulu belakangan. Standarnya itu. Dan perhatikan juga judulnya dan metodenya kalau bisa seirama ya, jangan sampai kamu kuantitatif terus penelitian terdahulu kamu kualitatif. Nah itu juga kurang, kalau bisa sesuaikan ya. Dapat pemikirannya nanti di sebelum yang dahulu. Nah ini 11.62 titik. Ini masing-masing perangkat pemikiran kan ya, nggak usah dibedakan dari subbab sendiri ya. Jadi titik 27 perangkat pemikiran hasil 2.6 ya, sebelum terus. Nah kan makanya dari harusnya gini. Kayaknya kamu ada yang harus diuruskan lagi. Pertama bab 2 itu hanya terdiri dari 3 subbab ya, yaitu tinjauan pustaka, yang kedua adalah perangkat pemikiran, yang ketiga adalah penelitian dahulu ya. Nah 3 ini ada anaknya tadi kan, apa tadi pengertian promosi ya di bawahnya, terus tentang e-commerce ya. Nah jadi tolong subbabnya ini dibedakan sehingga tidak menjadi bias seperti ini. Jadi seolah-olah di bab 2 ini kamu bukan 3 tadi itu, tapi ada 7 ya, karena 2.7 ya. Kayak yang dari itu ya, udaman. Iya. Kok kan yang mana juga gitu soalnya. Nah harusnya ya dia tuh di bawahnya lagi gitu loh, karena secara garis besar itu kan cuma 3 ya kan, yaitu tinjauan pustaka, terus perangkat pemikiran, kemudian terdahulu. Nah kalau memang mau bahas ini anaknya itu di bawahnya dia nih gitu. Nah terkadang ya jadi nggak jelas anaknya siapa gitu, ini bapaknya apa anaknya gitu kan. Pembahasan integrasi e-commerce, software dan konsumtif perjalanan operatif, standar operasional, PSS. Oke, tadi yang disarankan lagi, ini udah pakai metode apa ya? Pustaka ya. Oke, Riani mungkin itu saja. Nanti setelah ini Pak Ujang Bukhari Muslim SAG MSC akan datang setelah sholat Jumat ya. Kamu Pak Bukhari juga kan, pembimbing satunya. Ya nanti siang ya, kamu jangan pulang dulu karena ada masukan lagi dari Pak Ujang Bukhari ya mengenai seminar proposal kamu ya. Oke, kalau memang sudah, saya tutup dengan baca hamdalah. Amin dan doa subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mesti nggak lalu ya? Nggak lalu. Kayaknya nggak ini. Oh iya, apa ya? Oke, berarti ini dalam ekonomi Islam ya? Dari dulu. Iya. Dipegang aja itu ya nih. Apa? Pot-pot. Dalam perspektif syariah aja sih. Dalam perspektif syariah aja kan kalau dia udah bicara ekonomi seperti Pak Rumus itu udah bicara ekonomi sih, perspektif syariah. Oke, kita Sorry.
siapa Ariani ya?